Salam Indonesia Raya, berjumpa kembali di podcast Anak Bangsa, Jembatan Pencerdasan Kehidupan Bangsa. Nah, itu. Cita-citanya seperti itu. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, istimewa, menjadikan saya excited karena banyak ilmu yang akan kita petik di sini. Secara khusus, beliau ini adalah pebatik. Ya, pebatik di Malang. Tapi di balik itu banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Selamat sore, Mbak Sada. Selamat sore, Mas Agung. Ya. Iya, apa kabar Mas Agung? Baik, alhamdulillah. Oh, jadi aku yang nanyain kabar ya. Jadi podcast ini tujuan utamanya adalah tadi jembatan pencerdasan kehidupan bangsa. Jadi keren. Apapun informasi yang sangat bermanfaat untuk siapapun di Indonesia ini, khususnya generasi muda, ya, akan kita kupas di podcast ini. Siap. Jadi harapannya juga bisa jadi sumber inspirasi untuk kemajuan, khususnya di budi pekerti ya. Ya, khususnya karena yang hilang itu kayaknya itu. Ya, jadi kebudayaan yang baik itu mulai menipis. Nah, betul. Mungkin di podcast ini bisa kita kupas. Ya. Ini pertanyaan pertama, Mbak Sada itu pebatik ya, pelukis batik atau pebatik? Iya. Baik, terima kasih Mas Agung untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Saya biasanya dipanggil Bude Sada. Bude, oke. Bude Sada. Kenapa? Kalau tante-tante kok ketinggalannya Londo gitu ya. Jadi akhirnya noni malah. Ya kan saya ini Kak Jowo ya. Terus akhirnya bule, tak pikir bule kok Bang. Makanya Kak Bule tapi Bude gitu. Oke. Bude Sada. Ya. Saya membatik sebenarnya baru, Mas. Saya adalah salah satu pemilik dari Rumah Seni Budaya Singasari. Rumah Seni. Yang berdiri sejak 1985. Dari 40 tahun yang lalu didirikan oleh kedua orang tua kami, Ibu Arminiati dan Bapak Muhammad Nur Effendi. Awalnya itu adalah karawitan, uyon-uyon, terus kemudian berkembang menjadi pedalangan karena lebih semangat menurut ibu saya, mama saya ya. Berarti juga meneruskan ya? Ya, ini generasi kedua. Iya, generasi kedua. Dari sekian anak kan tidak semua. Jadi saya dan adik saya Budi Rada Kresna Dewi itu meneruskan ini. Nah, terus kemudian ada juga batik. Ya, batik ini sebenarnya saya meneruskan amanah dari salah satu maestro batik Malang Raya. Bahkan sudah mendapat penghargaan dari Yayasan Batik Indonesia jadi tingkatnya nasional. Ada ya? Ada. Beliau Eyang Tati S. Hajar, sekarang usianya 94 tahun. Masih sehat ya? Masih sehat, cuman kurang bisa mendengar. Tetapi secara konsep segala macam, menulis itu, membuat proposal, beliau masih aktif sampai sekarang. Berarti terinspirasi dari Bu Tati? Iya. Semua langkah? Saya merasa bahwa apa yang beliau kerjakan itu sesuatu yang baik dan bermanfaat. Nah, awalnya saya ini getem-getem gitu ya, jengkel gitu, ya, guys gitu ya. Getem-getem gara-gara kok Malaysia mengklaim batik kita. Loh kok iso ya? Kok iso ya? Ini bahasa Jawa iso ya? Gak apa-apa. Santai. Campuran. Gini, terus saya ingat gitu zaman saya waktu muda gitu, waktu remaja tuh Mas. Mama tuh kalau ngaturi eyang itu batik tulis. Nah itu mahal. Zaman dulu itu 700.000, 1,5 juta itu kan mahal zaman dulu gitu. Tahun berapa itu? 80-an? Iya tahun 80-an ya, tahun 80 tuh. Dan saya ingat juga batik tulis tuh bisa digadein loh di Pegadaian. Dulu? Iya, iling enggak? Ada sih iling enggak? Itu bisa digadein. Maka betapa sangat berharganya batik tulis itu. Ya itu sangat berharga. Makanya begitu diklaim Malaysia, ya aku ya rodok. Yo apa ya? Kok iso gitu. Iya. Pada saat itu kemudian saya mulai mikir gitu. Saya belum jadi pembatik, Mas. Belum kepikir gitu. Apa yo? Oh mungkin karena larang yo. Sehingga hanya menyentuh kalangan tertentu. Bagaimana orang bisa mengenal batik? Menyayangi batik sebagai warisan budaya kalau itu mahal. Iya. Tuku gak tahu, duit gak tahu ya berarti ya. Nah makanya ternyata kemudian saya ngobrol-ngobrol ada
salah satu pengrajin batik Madura. Batik Saya Madura, kenalan yo nih. betul ya. Batik Madura, batiknya murah mas, regane murah banget gitu. Loh kok iso ya? Padahal keren gitu kan. Iya, iya, iya. Nah dari situ aku mek duit-duit 300.000 aku kulak mas. Diterno tuh kok Madura itu gila nggak? Mas, ini tak jual piro mas gitu kan. Saya nggak cerita ini ya. Iya. Dijual 2 kalinya aja bude gitu kan. Waktu itu belum bude-bude, saya masih mbak lah. Mbak lah. Tahun berapa itu? Nah, akhirnya saya jualan tuh dan itu sangat-sangat laku mas gitu. Nah, cita-cita saya waktu itu pokoknya setiap keluarga harus punya batik tulis minimum 1. Wah. Terjangkau. Marketingnya wis mulai jalan lah ya. Dengan satu niat yang begitu, bukan Iya. niat laku enggak. Niatnya kan asik kan ya. Asik. Lek niat asik iku asik rek. Ditemokno lho dalane gitu. Lek niate duit, wah, digawe durinan kon mbek duit. Tenan iki, aku sudah memahami hukum semesta ini. Waduh, pelajaran itu. Benar, Mas. Pelajaran berharga ya. Belajar saya dari situ, dari pengalaman hidup ya. Nah, akhirnya ditemukanlah oleh satu teman dari Dinas Pariwisata sama Eyang Tati ini. Nah, kami kemudian bisa ngobrol cocok. Akhirnya saya temukanlah motif yang diangkat dari aksesoris Kendedes Pratsna Paramita. Itu ada beberapa motif yang saya rasa salah satunya yang sedang kami populerkan adalah motif adiluhung. Karena apa? Karena dia mempunyai wawasan kebangsaan. Adiluhung ini orisinil berarti ya? Orisinil. Iya. Walaupun itu ada hubungannya dengan sejarah Kendedes. Iya. Tapi ini orisinil. Orisinil. Nanti kalau ada waktu saya terangin, harus saya terangin nih. Harus ini, harus. Perlu diterangin nggak sekarang? Boleh. Harus wajib. Ya. Jadi ini nih Mas. Ini batik adiluhung. Ya, ini adalah motif adiluhung ya, motif adiluhung. Untuk gede motif kelihatan nggak ya di kameranya? Kelihatan. Nah, ini yang sudah saya pakai ukir-ukir ya. Ada yang polos nggak ya? Apa saya ukir semua nih gambarnya? Coba saya cari dulu. Oh, sih kayak nggak apa-apa. Oke. Ini motif adiluhung ini ada yang namanya di tengah ini adalah pending ya. Pending ini terdiri dari 3 nih. Ini adalah diambil dari kokot. Kokot itu kepala sabuk. Gesper. Oh, gesper ya. Gespernya Kendedes Pratsna Paramita. Itu dimaknai oleh Eyang Tati sebagai ini adalah lambang dari atau simbol dari embah, anak, cucu. Budaya kita itu adalah ikatan dari lintas generasi embah, anak, cucu. Bedanya kalau di luar, di barat, itu pakai budaya namanya nuclear family. Apa? Nuclear family itu adalah anak usia 17 tahun harus keluar rumah. Ya, betul. Ya. Mandiri. Ya. Orang tua ditaruh di mana, Mas? Di luar negeri, Mas, di Eropa. Di mana? Panti jompo. Panti jompo. Saya tanya nih, Mas Agung, tega nggak naruh orang tuanya di panti jompo? Waduh, ya nggak tega lah. Kenapa kok nggak tega? Loh, orang tua ya. Di budaya sini kan orang tua itu harta ya. Jawabannya budaya sini, ya budaya. Iya. Jadi budaya kita itu ikatan dari mbah, anak, cucu. Mau naruh orang tua di panti jompo loh, Kak Tego. Ya itu budaya. Kak Tego pasti ya. Ya itu budaya. Kalau di sana sistemnya memang begitu. Nah, keluarga ini kan berarti keluarga kita itu adalah ikatan lintas generasi dong, mbah, anak, cucu dong. Sepakat ya? Sepakat. Oke, digambarkan sebagai pending. Pending ini dikelilingi oleh 5 kelopak bunga Padma. Bunga Padma itu adalah bunga teratai yang ada batangnya tuh. Itu kesayangannya Ratu Kendedes. Berarti bunga ril ya? Bunga ada ril. bunganya. Ada bunga ril, bunga teratai. Iya, bunga gitu teratai. Ya. Ini kelopak. Jadi karena ini diambil dari Kendedes Pratsna Paramita, maka inilah bunga atau bunga kesayangan. Teratai itu, Mas, lambangnya adalah walaupun dia tumbuh di lumpur, dia bunganya tetap bersih. Oh, waduh. Itu filosofi tinggi itu. Filosofi. Walaupun kita berada di lingkungan yang negatif istilahnya, kita harus tetap mempertahankan kebersihan kita, ketulusan kita, kemurnian kita, kejujuran kita. Waduh. Bagaimanakah itu caranya? Nah, Turmari. Tapi keren itu ya, keren. Filosofinya apik nemen ya. Harus direnungkan itu. Iya. Ya ngaji alam itu kan seperti itu. Apa ya ternyata kok aku kudu ngono hatiku ya kan gitu. Orang leluhur kita ini luar biasanya ngaji kitab nyoto. Laboratorium alam yang lengkap ini menjadi kajiannya dia setiap hari.
Iya, 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 iya. Bener nggak? Bener nggak? Iya kan? Oh iya, Itu iya. yang disebut ilmu titen. Ilmu titen itu apa? Riset, penelitian. Oh, Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu riset loh. Gila nggak? gila, gila. Akhirnya mencapai kebijaksanaan. Local wisdom, kebijaksanaan lokal. Dan itu bisa menjadi kebijaksanaan universal. Kita terus Siap. jadi buku gila cerita. Waduh. Nah, 5 kelopak ini kalau di dalam orang-orang yang beragama itu menjalankan yang namanya rukun iman, ya, yang beragama. Keluarga ini berarti harus menjalankan rukun iman. Lek ajaran Jawa, pertama kita harus punya sifat jujur. Orang jujur biasanya ya disayang ya dibenci. Harus yang kedua, kelopak kedua, narimo, menerima. Nerimo lek kon dibenci. Neriman ya. Tapi kon tetap jujur. Opo noe. Ya. Yang ketiga, setelah nerima kamu harus rela. Setelah rela, kelopak keempat, kamu harus sabar. Kejujuran itu mungkin berbuahnya nggak sekarang, nanti. Harus sabar. Setelah itu kelopak kelima, kalau kamu sudah melakukan ini, kamu punya yang namanya budi luhur. Hasil dari semua tadi ya. Ya. Ojo percaya. Cobaan. Iya, 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 iya. Ojo percaya. Cobaan. Iya, 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 iya. Dan menurut kamu bisa jadi raja juga. Iya, Nah ini iya. sudah dicoba. Ini bukan teori. Ilmu titen tadi sebenarnya Ilmu dari titen. ya, ya. Dialami sendiri. Orang kalau jujur, ya dibenci ya disayang. Tapi akan banyak sayang, akan banyak pertolong. Iku lho, arek iku lho. Terus mbak arek iku lho. Arek iku jujur. Ayo, kalau kita nggak jujur di dalam hubungan, di dalam bisnis, kira-kira digolek mana kan? Waduh, iya. Semuanya kan dari trust. Percayaan itu berangkat dari kejujuran. Benar nggak, Mas? Investasi tertinggi adalah kepercayaan dalam Karakter nggak bisnis. itu? Iya, iya, betul. Inilah pendidikan karakter. Banyak orang nggak jujur. Dan jujur itu sangat-sangat berharga. Bukti no dewi, ojo percaya aku. Iya, 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 iya. Oke? Wapi, iya, iya. Oh lah, ngajar nggak usah. Iya, iya. Aplikatif ya. Nah, 5 kelopak ini ada lagi 5 kelopak nih di 5 kelopak yang hitam ini. Satu, ini namanya wawalere wong Jawa. Tadi kan rukun iman, oke, rukun iman atau tadi ajarannya wong Jawa. Nah, setelah ini keluarga Mbak anak cucu melakukan ajarannya wong Jawa atau kalau di dalam agama rukun iman disimbolkan dengan 5 kelopak bunga Padma, yang luarnya ada 5 kelopak lagi nih. Wawalere wong Jawa. Wawaler itu adalah larangan, ya. Pertama, ojo manembah selain Gusti Allah. Memangnya ada yang disembah selain Gusti Allah, Mas Aku? Ono nggak? Iya, 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 iya. Apa yang kita sembah selain Gusti Allah? Ada. Apa? Uang juga adanya. Harta. Iya. Apalagi Mas? Tahta. Kekuasaan. Bahkan menghalalkan segala cara. Yang Iya, ada iya. sekarang begitu. Menghalalkan segala cara kok untuk harta, tahta. Padahal mereka beragama, berarti agamanya KTP tok, Iya, KTP. iya, iya. Ya, dilakukan, disumpah di atas kitab suci, ya dilakukan juga itu pelanggaran-pelanggaran semacam itu. Berarti orang ini gak sadar gitu. Ya. Oke. Menyembah marang Gusti Allah, ojo manembah selain Gusti Allah. Kedua, ojo pek pinek darbe ing liyan. Oh, mencuri lah ya. Jangan mengambil Iya, kepunyaan orang lain. korupsi lah ya. Korupsi. Iya, iya, iya. Mulai anak SD, mulai nggawa setip bukan punyanya dia. Iya, iya. Anakku sering pensilnya hilang, udah dikasih nama, ini hilang. Tetap hilang ya. Tetap dibiarin. Sesuatu karakter yang tidak jujur dibiarin, dia menganggap itu biasa, Mas. Gitu. Kalau orang berani korupsi sekian miliar, gimana pendidikan dari kecilnya dia? Kalau kita dididik, saya dulu kalau dididik orang tua saya, misalnya disuruh beli itu, emang sengaja tuh didikan itu, Mas. Oh, iya, iya. Dididik emang. Ayo coba ke anak-anak kita. Ayo kamu belanja ini gitu misalnya. Kembaliannya mana? Iya. Itu dididik. Meskipun kembaliannya 500 perak, balikin. Kalau ibu saya gitu tuh. Masih selawe, balik no.
Perkara aku mari ngono ngekeki kon 2.000, itu urusannya beda. Iya, iya. Itu budaya karena ya. Nanti jadi karakter Ya, ya. itu pendidikan yang akan menjadi karakter. Jadi kita tuh nggak lihat duit itu tuh nggak gelap, nggak silau gitu loh. Ya, itu pendidikan, Mas. Itu harus dilakukan. Iya, Nah, sekarang ini banyak orang tua yang harus bekerja. Anak-anak di bawah pengasuhan siapa? Pengawasan siapa? Di sekolah pun tidak diawasi dengan benar. Iya. Harusnya di sekolah misalnya didirikan misalnya pusat guru piket. Anak-anak nanti kalau ada yang nemuin setipnya bukan punya kamu, serahkan ke guru piket ya. Kan bisa dibangun sistem gitu. Itu kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kalau yang hilang lapor ya ke guru piket. Jadi nanti itu dipertemukan. Anak-anak dibiarkan menjalankan suatu sistem yang apa adanya gitu ya, jujur aja gitu. Lek nemu ya balik no, lek hilang ngomong nggak dibiarin. Pendidikan kita ini bagaimana gitu tentang karakter. Makanya kan Mas aku tadi kan udah ngomong nih. Sekarang mulai luntur ya pendidikan. Dari mana harus kita mulai? Dari mana kira-kira? Dari mulai kecil. Yang kayak ngono-ngono aku mau, itu hilang loh Mas. Apakah agama bisa mendidik? Apakah agama gagal? Apakah sekolah juga gagal? Kan kita harus realistis melihat ini. Lagi nggak tahu merasa salah Mas, ya gak bakalan bener. Ketika kita tidak pernah merasa salah, kita tidak akan menjadi benar. Apakah nilai-nilai ini bisa diaplikasikan ke dalam kurikulum? Kan jangan pendidikan ya, budaya. Apakah bisa dimasukkan ke kurikulum? Dari hasil riset kita, titen-titen kita, ya kan, harusnya bisa dibikinkan kurikulum yang efektif. Iya. Gitu, yang efektif, gitu loh. Nah, kemudian yang menjalankan para guru ini juga adalah orang-orang yang memang berkesadaran. Terdidik budaya itu juga. Betul. Ayo, jadi disiplinnya sama. Betul. Guru zaman dulu sama guru yang zaman sekarang udah beda banget. Iya. Ya kan? Sekarang kayak kasusnya contoh, guru agak keras. Ya memang nggak boleh dengan keras sih mendidik anak-anak. Ya, ada BK. Tapi seorang guru punya nggak tanggung jawab? Iso digugulan, iso ditiru. Itu kan guru. Sekarang bukan guru, mentor. Mentor ya, hanya mengajar ya, tidak mendidik ya. Oke, nanti kita bahas itu ya. Waktunya berapa menit sih ini? Tak selesaikan dulu ini deh. Boleh. Oke, yang tadi kan ojo pek pinek darbe yang lian. Ketiga, ojo ngerusak peranatane negara. Apa Mas? Misalnya melanggar hukum. Wes, aku lihat di desa ya, di ibu-ibu ngajar. Bu, ibu-ibu kan nyapu tuh, daun dimasukkan ke got. Nanti kalau banjir siapa yang disalahin? Jawabannya apa? Pemerintah. Nih enggak kan? Kamu yang berbuat konseng nandur. Kambing hitam. Iya. Kita dididik untuk mencari kambing hitam. Jangan salah, kita harus teliti melihat pendidikan yang ada di sini. Waduh, sedetail itu ya. Waduh. Ya, saya merinding ini. Saya ini harus ada revolusi mental. Kemarin yang katanya ada revolusi mental, mana ya revolusi mental? Ternyata nggak ada ya. Kagak ada, nggak punya kurikulumnya, nggak punya metodenya. Kan begitu Mas? Kalau kita ini diajak mikirin. Nah, moga-moga podcast ini bisa nyampe kemana-mana. Dan akhirnya, ayo kita bersama-sama. Kita tuh bukan nyari duit di sini. Iya. Keprihatinan aja Mas. Ini pertanyaan saya hubungannya dengan itu. Apakah kurikulum ini seandainya Bude bisa bikin, apakah bisa pemerintah kita gandeng untuk mewujudkan ini? Walaupun itu tidak diterapkan di sekolah negeri, di swasta kan juga bisa. Apakah masuk akal itu nantinya? Sangat masuk akal. Nah, kemarin ada juga dari UB, Unbra, seorang dosen yang sangat-sangat juga tertarik dengan ini. Apa kita nggak bisa masukin ini jadikan kurikulum? Iya, keren. Ya kan? Jadi orang kalau belajar wayang, belajar batik itu benar-benar dalam, bukan kulit. Dalamnya piye? Belajar dalam tuh sebenarnya belajar dalamnya kita sendiri itu loh. Kita tuh jarang loh Mas diajarkan untuk masuk ke dalam. Kita kan selalu dididik untuk melihat keluar. Jadi hedon lah, jadi konsumtif lah. Iya. Selfie lah. Ya nggak apa-apa sih selfie. Tetapi menjadi hidup yang sederhana itu
menjadi sesuatu yang jauh dari sejatinya kita sebagai manusia. Itu ngomong ngono kuku jeru banget, Mas. Iya, iya, Sio, iya. tak terus lagi. Iya, Tadi iya. peranatane negara ya, ojo ngrusak peranatane Peranata negara. negara ya. Lalu lintas. Jujur aja nang awake dhewe, aku nglanggar lalu lintas. Langgar. Iya kan? Merah berarti berani, berarti Iya. wes. Ngono. Hijau berarti santai. Kadang nyelip kok kiri. Peraturannya nggak ada tuh. Salah tafsir ya. Menjadi kebiasaan, menjadi Iya. budaya. Nah, ini tak jelasin Iya. artinya budaya, oke? Hmm. Ojo ngrusak peranatane negara, oke, termasuk di dalam korupsi, ya. Terus kemudian kelima, ojo mangan sing rusak rogo. Apa itu? Wah, iya. Mangan sing rusak rogo misalnya apa? Oke, narkoba, jelas kewolo-wolo Iya. narkoba. Tapi misalnya wonge diabetes, misalnya dia punya penyakit ini, janganlah kau masukkan sesuatu yang berlebihan di dalam ragamu. Kenapa? Karena raga ini adalah tempat kita berkarya. Iya. Persentasenya harus pas gitu ya. Harus tahu tentang Iya, raga ini. Ono kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Tuhanmu adalah sedekat nadi Ular lehermu. Ajarane wong Jawa, Gusti Allah kono ning jeromu, bagus sing ati. Berarti Bagus kan hati ya, Gusti. kita adalah percikan dari Sang Maha Sumber. Sang Maha Sumber ini memercik menjadi kita, kemudian berkarya. Lah terus kini ngerusak rogone mbek mangan sak karepe. Ya kan? Terus luar biasa pemerintah kita ini menghalalkan, menyuruh menghalalkan, termasuk batik itu udah halal. Aku juga bingung apa yang dihalalkan gitu. Itu sebuah pertanyaan nih. Banyak makanan-makanan kita yang ternyata itu haram, Mas. Misalnya pengawet, pewarna buatan yang nggak baik untuk kesehatan. Dan itu terbukti loh sekarang. Iya. Anak-anak muda kita ginjalnya sudah rusak dan harus cuci darah. Itu yang harus diharamkan. Bukan perkara babi sing haram. Iki sing halal yang kayak gini nih hilang dari kecermatan mereka. Iya. Harusnya Benar, yang merumuskan pemerintah juga gandeng lah ya. Untuk meneliti efek penghancur ini loh, makanan-makanan ini loh. Sekarang kalau semua untuk menghalalkan aja dengan uang aja beres, lewatlah hal-hal yang buruk ini. Karena dengan duit semuanya beres. Karena apa? Tuhannya adalah duit. Nyambung nggak nih? Waduh. Agak nyambung ya? Iya, nyambung. Nyambung dikit ya. Moga-moga nyambung ya semuanya ya. Iya. Aduh, pelajaran tinggi. Dalam. Wah. Harus dalam ya. Iya. Harus dalam. Rungokno tok ambek wirid lah iso. Enggak usah dipikir. Enggak usah metu dhewe deh. Iya. Oke, tadi ojo ngrusak ojo mangan sing rusak rogo. Antara itu ya, karena raga ini tempat kita berkarya. Ya kalau kita sakit masa enak sih Mas, mau mangan gak enak, kata berkarya gak enak. Intinya dirawat lah ya raga. Intinya olahraga, raganya dirawat. Ajaran Jawa tuh lengkap banget untuk itu. Kapan-kapan aja ya ngobrolnya. Iya, siap. Terus yang terakhir aja adalah ojo cecongkrahan, rukun lan welas asio mring sak podo-podo. Ojo cecongkrahan itu apa, Mas? Congkrahan. Itu apa itu? Berantem. Oh, geger, cekcok lah. Gegeran. Rukuno. Welas asio mring sak podo-podo. Saya rasa ini kan cocok sebenarnya dengan ajaran-ajaran kehidupan, ajaran agama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya matching semua lah ya. Harusnya matching. Karena nilai-nilai alam tadi mungkin ya. Ya, dipraktekkan nggak? Iya. Kalau keluarga ini melakukan ini, Mas, maka 5 kelopak terakhir ini adalah Pancasila akan hidup di dalam keluarga ini. Oposisi sakti ini Pancasila. Saya akan jelaskan dengan sangat sederhana. Terus gak usah melip-melip Pancasila. 1, apa Mas? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan bertuhan. Ya, bukan bertuhan. Beda ya? Beda. Bedanya apa? Takono meta. Ya, meta. Iya. Takono usono datanya kata jelas kedawan ya. Siap. Poin-poin aja nih berarti. Poin aja. Ketuhanan yang Maha Esa berarti kita tunduk kepada hukum semesta. Mau beragama apa tidak? Mau kamu bertuhan apa tidak? Teis, ateis. Kamu mau percaya adanya Tuhan apa tidak? Hukum ini mutlak bagi semua. Salah satu hukumnya yang sangat-sangat dekat dengan kita adalah hukum sebab akibat. Sebab engkau menanam
akibatnya engkau akan Nuai. menuai. Bener nggak Mas? Iya. Laboratoriumnya ada di alam kita. Aku nandur pelem siji dadine sawit wakeh. Sekarang sederhana, nggak usah cerdas-cerdas amat. Nandur api apa nandur elek Mas? Nandur api. Nandur api dong. Karena akan berbuah baik. Sehingga ketika kita melakukan satu niat tok iki, niatnya kudu apik rek. Ya kan? Niat api, omongan api, perilaku api, pikiran api, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu hukum mutlak. Itu gak usah janji-janji dari siapa gitu. Wes iku yo ngencane ngono gitu. Memang ada Alam semesta ya. alam semesta. Istilahnya anggukan universal ya itu ya. Ya. Dan kita bagian dari alam. Orang Jawa mengatakan ini jagat cilik, alam jagat gede. Orang Barat mengatakan mikrokosmos, makrokosmos. Dasarnya dari ajaran Jawa, bagaimana harmoni antara jagat cilik dan jagat ageng. Waduh. Dasar itu yang menghasilkan ritual kemudian. Nah, luar biasa leluhur kita tuh dialogik Mas. Wong Barat baru ngomong, dia wis ngomong ratusan tahun lalu. Tapi nilai-nilai keren ini belum tersampaikan dengan baik ya ke generasi. Ya. Kok ngaku aja baru tahu gitu loh. Iya, moga-moga ini sudah bukan suatu yang kebetulan. Alam mempertemukan kita ya. Memang sudah harus waktunya Mas. Iya. Launching. Nah penjenengan agung. Nang ninggung. Ayo. Tenang hening agung. Kita menuju keagungan. Keren yo, tipe aja jenengku. Oh, keren banget tergantung misimu. Iya, kayak wongnya keren ini lah. Membawa ini akan menunjukkan keagungan. Iya. Tanpa disadari Mas Agung ini menyerap banyak informasi yang akan menuju ke Agung itu tadi. Ayo. Loh, kok tahu? Ojo percaya titenai. Oke, aja cecongkrahan. Cecongkrahan. Ketuhanan yang Maha Esa, kalau orang tunduk kepada hukum itu, maka akan lahir sifat atau karakternya di sila kedua. Sila kedua apa Mas? Sampai kapal ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Loh, itu nada-nada lawas ini harus. Betul kan? Sifatnya akan gitu. Dia akan hati-hati nggak memperlakukan orang? Wah, pasti. Dia akan nyolong duit rakyat nggak? Kira-kira. Ada kemanusiaan nggak di situ? Sifat. Iya. Dia akan adil nggak? Enggak. Nggak adil kan? Beradab nggak akhirnya? Enggak. Biadab kan? Iya. Karena dia nggak percaya adanya ketuhanan yang Maha Esa, nggak percaya akan hukum itu. Akhirnya dia itu ngomong agama tuh. Agama KTP ini. Memahami ketuhanan semesta nggak? Ajaran wong Jawa sing nerangno. Makanya Pancasila itu keren dan universal. Maka orang-orang di sila kedua itu melakukan yang ketiga nih. Ketiga apa? Persatuan Indonesia. Bersatulah mereka. Lek di dalam keluarga, bersatulah di keluarga nih yang sudah wataknya kayak gini nih. Iya. Ngapain nih bersatu nih? Nih ngomongnya keluarga ya? Iya. Kak ngomongnya Indonesia dhisik, kegedean. Iya. Keluarga dhisik. Dengan cilik lah. Cilik. Ketiga persatuan keluarga lah. Keempat ngapain bersatu? Kerakyatan yang dipimpin oleh musyawarah ya, musyawarah mufakat. Musyawarah ya. Keluarga, di dalam keluargamu Mas. Kalau ada apa-apa, ayo duduk bareng yuk, kita musyawarahkan. Dalam hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat, orang berhikmat, itu yang sudah punya ilmu dan pengetahuan, berpengalaman. Dia punya hikmatnya. Oh aku belajar iki, oh hikmahnya. Iya, literasi tinggi ya. Ya, dan kebijaksanaan. Dia akan lebih bijaksana melihat sesuatu. Dia akan bisa menerima yang lainnya sedang berproses. Gak sibuk menilai, menghakimi, menghukum. Oh ya, adekku cik berproses. Itu kebijaksanaan. Ya, ngapain mereka berkumpul Mas Agung di keluarga, bermusyawarah, mufakat dalam hikmat dan kebijaksanaan. Untuk apa? Keadilan. Iya, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh keluargamu adil, ditampung kabeh. Kalau keluarga ini melakukan ini, maka keluarga ini membentuk masyarakat. Masyarakat membentuk bangsa. Dimulai dari siapa? Iya. Dari keluarga kita. Putaran kecil ya. Putaran kecil. Sampai besar ya. Ya. Harusnya nilai-nilai ini sudah tersampaikan ya. You are the shadow to my light.